Kalian pernah bayangin nggak? Gimana sebuah kerajaan besar di Nusantara bisa berdiri cuma gara-gara rombongan pengungsi yang datang cari suaka? Ini bukan cerita fiksi tapi awal mula dari salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia, Kerajaan Tarumanagara. Coba kita kembali ke masa lalu sekitar tahun 358 Masehi. Di tepi sungai Citarum yang subur, ada sebuah desa kecil yang damai namanya Desa Taruma. Pagi itu suasana desa yang biasanya tenang tiba-tiba terusik oleh kedatangan sekelompok orang asing. Mereka terlihat lelah, pakaian mereka lusuh karena perjalanan jauh, tapi dari sorot mata dan cara mereka membawa diri, jelas mereka bukan orang sembarangan. Rombongan ini dipimpin oleh seorang pria berwibawa bernama Jaya Singawarman. Mereka adalah pengungsi dari India. Lari dari kekacauan perang dan perebutan kekuasaan di tanah kelahiran mereka, Salankayana. Mereka cuma mau satu hal, tempat untuk hidup damai. Kepala desa Taruma saat itu, Prabu Indra, bersama para warganya menyambut mereka. Awalnya tentu ada rasa waspada, siapa mereka? Mau apa mereka di sini? Tapi mereka lihat rombongan Jaya Singawarman ini nggak bawa senjata, nggak menunjukkan niat buruk. Kami datang bukan untuk berperang, kata Jaya Singawarman dengan suara tenang namun tegas. Kami hanya mencari sebidang tanah untuk memulai hidup baru, dengan damai. Tentu nggak semua orang langsung percaya. Mahapati Surya, penasihat Prabu Indra, menatap penuh curiga. Bagaimana kita bisa yakin mereka tidak punya niat tersembunyi? Bisiknya, tapi Prabu Indra dengan kearifannya melihat sesuatu yang lain di wajah Jaya Singawarman. Ia melihat kejujuran, kebijaksanaan, dan martabat seorang pemimpin. Akhirnya Prabu Indra membuat keputusan besar yang mengizinkan Jaya Singawarman dan para pengikutnya untuk tinggal di pinggiran desa, sebuah keputusan yang kelak akan mengubah sejarah tanah itu selamanya. Jaya Singawarman membuktikan bahwa kepercayaan Prabu Indra tidak salah. Dia dan para pengikutnya nggak cuma numpang hidup. Mereka langsung membaur bekerja keras. Dengan pengetahuan yang mereka bawa dari India, mereka mulai membantu penduduk desa membangun sesuatu yang revolusioner saat itu. Saluran irigasi yang lebih canggih. Petani yang tadinya cuma mengandalkan air hujan, sekarang bisa mengairi sawah mereka kapan saja. Air mengalir lancar, sawah jadi lebih subur. Perlahan tapi pasti, rasa curiga penduduk desa berubah menjadi rasa hormat dan kagum. 6 bulan berlalu, desa Taruma berkembang pesat. Jaya Singawarman nggak cuma ahli soal irigasi, tapi juga jago dalam manajemen. Dia mengatur kerjasama antar keluarga, membuat sistem pembagian kerja yang efisien. Hasilnya panen padi melimpah ruah jauh melebihi sebelumnya. Kemakmuran mulai terasa di seluruh desa. Di tengah kesibukan itu ada sepasang mata yang selalu mengamati Jaya Singawarman dengan penuh kekaguman. Dia adalah Dewi Kirana, putri tunggal Prabu Indra. Ia terpikat bukan oleh rupa, tapi oleh kebijaksanaan, kepemimpinan, dan kebaikan hati Jaya Singawarman. Singkat cerita, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Pernikahan mereka pun tak terelakkan, menyatukan secara resmi antara kaum pendatang dan penduduk asli. Ini bukan lagi sekadar hubungan antara tuan rumah dan tamu, tapi sudah menjadi satu keluarga besar. Kabar tentang kehebatan Jaya Singawarman dan kemakmuran desa Taruma menyebar dengan cepat. Desa-desa tetangga yang sering dilanda kekeringan dan gagal panen mulai berdatangan. Mereka nggak datang untuk berperang atau iri, tapi untuk meminta tolong. Tolong ajari kami caramu mengelola air, pinta mereka. Dengan tangan terbuka, Jaya Singawarman membantu mereka. Ia mengirim para ahlinya, mengajarkan cara membangun sistem irigasi yang sama. Satu persatu desa di sekitar sungai Citarum mulai bangkit dari kekeringan. Wilayah kekuasaan Prabu Indra, melalui pengaruh menantunya, meluas secara alami bukan karena penaklukan, tapi karena rasa terima kasih dan persatuan. Jaya Singawarman, dia bukan cuma nama di buku sejarah, tapi seorang visioner yang mengubah sebuah desa kecil jadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Dan ceritanya dimulai dari sebuah kunjungan sederhana. Bayangin Jaya Singawarman, seorang pemimpin pengungsi dari India, datang jauh-jauh ke istana Salakanagara. Tujuannya apa? Cuma mau bilang makasih. Yup, sesimpel itu. Dia berterima kasih kepada Raja Dewa Warman Wepon karena desanya, Desa Taruma, diizinkan berdiri di bawah naungan kerajaan Salakanagara. Sebuah gestur hormat yang tulus. Tapi Raja Dewa Warman Vyatsu ini bukan pemimpin biasa. Di mata beliau, Jaya Singawarman bukan sekadar tamu. Beliau melihat ada percikan api kepemimpinan, sebuah potensi yang luar biasa besar. Daripada cuma bilang sama-sama, sang raja justru memberikan tawaran yang mengubah sejarah. Beliau mengizinkan Jaya Singawarman untuk membangun pemukiman yang jauh lebih besar,
sebuah negara baru dengan nama Tarumanagara. Dan tentu saja Jaya Singawarman ditunjuk langsung sebagai rajanya. Kita lompat ke tahun 382 Masehi. Di sebuah lapangan luas di pusat Tarumanagara, suasana begitu riuh. Rakyat dari berbagai desa dari pesisir sampai pedalaman berkumpul jadi satu. Mereka semua nggak sabar jadi saksi momen bersejarah. Peresmian kerajaan Tarumanagara. Di tengah keramaian itu, Raja Dewa Warman Nepoy dari Salakanagara hadir secara pribadi. Ini bukan sekadar kunjungan balasan. Beliau datang membawa simbol kekuasaan. Sebuah keris pusaka yang agung dan pakaian kebesaran diserahkan langsung ke tangan Jaya Singawarman. Momen itu adalah momen penyerahan tongkat estafet kekuasaan. Di hadapan ribuan rakyatnya, Jaya Singawarman berdiri tegak. Dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, dia mengucapkan janjinya. Janji seorang raja kepada rakyatnya. Dia bersumpah akan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Mengatur semua sumber daya alam dengan adil, biar nggak ada yang kelaparan. Dan yang terpenting, menjaga persatuan di antara semua suku yang ada di bawah naungan Tarumanagara. Lalu sebuah pengumuman besar menggema di seluruh lapangan. Salakanagara kerajaan tua yang bijaksana, dan Tarumanagara kerajaan baru yang penuh semangat akan melebur menjadi satu. Keduanya akan bergabung dalam satu kekuasaan besar, dengan Tarumanagara sebagai pusat perkembangan yang baru. Ini bukan penaklukan tapi sebuah penyatuan demi masa depan yang lebih gemilang. Acara peresmian itu ditutup dengan penuh sukacita, tarian-tarian tradisional yang indah dibawakan, dan doa-doa dipanjatkan bersama. Semua orang, dari raja hingga rakyat jelata berharap kebahagiaan dan kemakmuran untuk kerajaan yang baru lahir ini. Dan harapan itu terkabul. Beberapa tahun kemudian Tarumanagara bukan lagi sekadar kerajaan baru. Ia tumbuh menjadi kekuatan besar yang menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Dari pesisir utara hingga ke pedalaman, Jaya Singawarman kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke lokasi strategis di dekat aliran Sungai Citarum, yang kelak dikenal sebagai ibu kota Tarumanagara. Disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Perpaduan budaya antara para pendatang dari India dengan kearifan lokal masyarakat asli mulai menyatu dengan harmonis. Dari seni, kepercayaan hingga sistem pemerintahan, perpaduan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal, menjadi fondasi utama dari peradaban Sunda yang kita kenal hingga hari ini. Jadi dari sebuah ucapan terima kasih yang tulus lahirlah sebuah peradaban besar. Itulah kisah Tarumanagara. Sebuah bukti bahwa visi, rasa hormat, dan persatuan bisa mengubah takdir sebuah bangsa.